Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para orang tua kami, para imam kami, alim ulama kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, alhamdulillah kembali kita bersua bermuajah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan kepada Allah, Allah senantiasa menerima segala amal saleh yang dimana kita berikhtiar di dalamnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan keikhlasan di dalam hati kita. Sebagaimana sebelum-sebelumnya kita niatkan dulu niat i'tikaf di masjid agar kelak Allah menambahkan pahala yang apa yang telah kita ikhtiarkan. Terima kasih. Karena sekarang kita, sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, yang dimana bulan Dzulqa'dah ini termasuk di antara 4 bulan yang diharamkan. Maka Allah perintahkan kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau berbuat kezaliman kepada dirimu sendiri. Surah At-Taubah ayat 36. Yang maknanya adalah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ablaghu fil itsm. Allah akan lipat gandakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan-bulan haram tersebut. Dan bulan ini bulan Dzulqa'dah, bulan depan Zulhijjah, bulan depan lagi Muharram. Insya Allah, Allah panjangkan umur kita sampai bertemu di bulan Ramadan dan berketerusan sampai Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, ikhwah wa akhwati fillah, karena 3 bulan berturut-turut yang akan kita lalui ini adalah bulan haram, maka berfastabiqul khairat. Nah, di satu sisi Allah melipat gandakan dosa, namun jangan lupa di satu sisi Allah lipat gandakan pahala seorang hamba juga. Oleh karena itu, apapun yang dapat bisa menjadi pahala di sisi Allah, perbuatan-perbuatan baik, baik itu yang sifatnya mahdhah ataupun ghairu mahdhah, lakukanlah. Ini nasihat untuk diri pribadi saya juga. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kita tentang perkara murajaah fikih salat, khususnya bab tentang perkara azan. 2 pekan lalu kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang sangat luar biasa, keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa istiqamah mengumandangkan azan. Sampai-sampai seluruh makhluk hidup dan benda mati pun kelak akan Allah jadikan saksi sejauh mana suara muadzin itu terdengar. Tentu hal ini adalah saksi kebaikan dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa, peruntungan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari bersama-sama terus merebutkan kebaikan, memperebutkan kebaikan-kebaikan yang ada semampu kita. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana berpalingnya, disunnahkannya berpaling ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dan ketika azan disunnahkan menutup kedua telinga ketika azan. Bagaimana cara menutup kedua telinga ini? Dalam hadis sahih dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Bilal yu'adzzinuna wa yutbi'u fahu hahuna wa isba'ahu fi udhunihi." Aku melihat Bilal azan dan memutar mulutnya ke sana dan ke sini serta kedua jarinya ke telinganya. Kedua jarinya di telinganya. Maksud 2 jari ini kedua tangannya, 1 jari dimasukkan ke dalam lubang telinga, 1 ibu jari di bagian belakang telinga. Seperti ini. Seperti ini. Ini mengumandangkan azan jenis yang pertama. Yang kedua, ada yang digenggam.
Ada yang digenggam. Kedua-duanya boleh dipakai, namun saya lebih cenderung pendapat yang menyebutkan cukup dilebarkan seluruh telapak tangannya, kemudian jari telunjuknya masukkan ke dalam lubang telinganya. Kemudian dia memulai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Bagaimana dengan iqamah? Apakah tetap dianjurkan memasukkan jari ke dalam telinga? Maka ulama pun juga tetap afdolnya demikian. Afdolnya ketika iqamah tetap memasukkan jari ke dalam telinga. Memang ada ulama yang juga berpendapat tidak masalah, tidak menutup kedua telinga lagi. Ini masalah khilafiyah insyaallah. Kemudian bab selanjutnya, pasal selanjutnya. Bagaimana hukum keluar masjid ketika azan telah dikumandangkan? Nah, ini dia. Bagaimana hukum keluar dari surau, keluar dari mushola, keluar dari rumah Allah ketika sebenarnya azan sudah dikumandangkan dan kita berada di dalam, lalu kita tiba-tiba keluar. Baik. Secara dasar hukumnya kita ambil dulu beberapa dalilnya. Hadis Imam Muslim. Abu Sya'tha radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala beliau berkata, "Kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah." Kami tengah duduk-duduk di masjid bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'adzana al-mu'adzinu, maka azan pun berkumandang. Faqama rajulun minal masjidi yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri siap-siap mau meninggalkan masjid sambil berjalan. Abu Hurairah terus mengawasi laki-laki ini. Abu Hurairah terus mengawasi laki-laki tersebut sampai dia keluar dari masjid. Lalu Abu Hurairah berkata kepada kaum muslimin yang berada di masjid itu, "Amma hadza faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Adapun orang yang keluar dari masjid ini ketika azan sudah dikumandangkan, orang ini telah membangkang kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abul Qasim? Ya jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama ini menunjukkan seolah-olah memang tidak diperbolehkan ketika azan telah berkumandang kita keluar dari masjid. Tetapi kita lihat dalil yang lainnya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Imam At-Tabrani ini salah satu imam hadis. Salah satu imam hadis fase selanjutnya setelah Imam Bukhari. Jadi fase selanjutnya setelah Imam Bukhari. Fase pertama dalam ilmu hadis ini ditunjukkan dengan suhub tersendiri, bab-bab tersendiri para ulama, seperti zuhudnya Imam Ibnu Mubarak dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan fase Imam Malik yang ketika itu menulis Muwatta. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Bukhari dan kawan-kawannya, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Kemudian barulah fase selanjutnya Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim. Imam At-Tabrani memiliki 3 kitab hadis besar. Pertama, Mu'jamul Kabir. Mu'jamul Kabir ini terdiri dari, beberapa riwayat menyebutkan, terdiri dari 300.000 hadis. Luar biasa. Ya, Mu'jamul Kabir. Kemudian di pertengahan ada Mu'jamul Awsat. Kemudian yang paling kecil Mu'jamul Shaghir. Dan di sini dalam kitab Mu'jamul Awsat, kitab hadis yang pertengahan yang beliau tulis, ada satu riwayat dan hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'un nida'a fi masjidi hadza summa yakhruju minhu illa li hajatin thumma la yarji'u illa munafiq." Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seseorang mendengar azan di masjidku ini, kemudian dia keluar dari masjidnya kecuali ada hajat. Nah, berarti kan masih ada pengecualian. Kecuali karena ada uzur. Tetapi kalau tidak ada uzur, keluar dia dari masjid ketika azan sudah dikumandangkan, maka kata Nabi SAW, kemudian dia tidak kembali, masih ada garis bawah dari Nabi. Kemudian dia tidak kembali, melainkan kata Nabi, dia adalah seorang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ambil lagi dalil yang selanjutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, "Man adrakahul adzanu fil masjid." Siapa yang mendengar azan di masjid, summa kharaja, kemudian dia keluar dari masjid, lam yakhruj li hajatin. Dia keluar bukan karena ada hajat.
Dia keluar bukan karena ada hajat, wa huwa la yuridun raj'ah. Kemudian dia enggak kembali lagi, fa huwa munafiq. Maka dia orang munafik. Nauzubillahi min zalik. Kalau kita mungkin masih kembali, Pak. Kita masih kembali insyaallah. Berbual-bual kejap, lepas itu masuk lagi. Tapi nanti akan kita bahas hukumnya. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, uqimatus shalah faqumna fa'addalna as-sufufa. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, maka kami berdiri dan meluruskan saf sebelum Rasulullah SAW datang, sebelum imamnya datang. Berarti dalil ini juga salah satu dalil diperbolehkannya tegak untuk berbaris menuju sholat walaupun imam belum datang. Ini kaji lama kita setahun yang lalu tentang bab yang kita dapatkan di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, tentang bab kapan dianjurkan makmum itu berdiri ketika iqamah dikumandangkan. Sebagian ulama mengatakan ketika ucapan qad qamatis shalah maka makmum baru berdiri. Sebagian ulama lagi mengatakan ketika iqamah dikumandangkan pertama baru makmum berdiri. Sebagian lagi mengatakan ketika hayya 'alas shalah maka makmum berdiri, dan sebagian lagi mengatakan ketika sudah melihat imam barulah makmum itu berdiri. Ini hanya khilafiyah tanawu saja, ikhtilaf tanawu saja, yang semuanya bisa betul, bisa jadi benar. Yang penting ketika dia iqamah sudah dikumandangkan, dia tidak menambah salat sunnah. Nah, ini dia tidak menambah salat sunnah, karena ada satu hadis di mana Rasulullah SAW menegaskan tidak ada salat sunnah ketika iqamah dikumandangkan. Apa maknanya? Maknanya sebagian ulama mengatakan ketika dia masih salat sunnah, kemudian tiba-tiba iqamah dikumandangkan, maka yang salat sunnah harus membatalkan salatnya. Harus membatalkan salatnya, langsung masuk ke barisan kaum muslimin untuk salat berjamaah. Ini sebagian ulama Hanabilah. Namun sebagian lagi merincikan, kalau dia masih di rakaat pertama, iqamah dikumandangkan, batalkan salatnya. Batalkan salatnya. Tetapi kalau dia sudah berada di rakaat kedua, maka iqamah dikumandangkan, maka selesaikanlah salatnya, setelah itu baru masuk ke barisan kaum muslimin. Oleh karena itu seorang muadzin harus betul-betul bijak. Ketika dia mengiqamahkan iqamah, maka dia perlu melihat makmum dulu, ada nggak yang masih sholat. Kalau ada yang masih sholat, tunggu sebentar. Karena kenapa? Keumuman hadis tadi, tidak ada sholat bagi iqamah sudah dikumandangkan. La haula wala quwwata illa billah. Dan kajian kita kemarin, muadzin mengumandangkan iqamah itu menunggu arahan dari imam, bukan makmum. Yang berhak menyuruh muadzin untuk mengumandangkan azan hanya imam tetap saja, bukan makmum, bukan makmum, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama fiqih. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Iqamah sudah dikumandangkan, maka kami berdiri dan meluruskan saf-saf kami sebelum Rasulullah SAW datang. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang hingga beliau berdiri di tempat salatnya. Sebelum bertakbir, ketika Nabi sudah berdiri di tempat salat, di tempat imam, sebelum bertakbir, ternyata Nabi baru ingat sesuatu. Nabi baru ingat sesuatu. Lalu Nabi pun berkata kepada para sahabat yang sudah siap untuk salat berjamaah, tetaplah kalian berdiri di posisi kalian. Maka kata Abu Hurairah, maka kami terus berdiri sampai menunggu beliau muncul kembali. Sampai menunggu beliau muncul kembali. Ternyata rupanya beliau mandi dan masih terlihat di kepalanya tetesan air mandi tadi. Beliau pun bertakbir dan mengimami salat. Ya, mengimami salat. Nah, ini dia. Mandi apa? Tentu mandi janabah. Ya, tentu mandi janabah. Karena Rasulullah selain kemuliaan yang beliau miliki, beliau juga sebagai manusia yang juga ada sifat lupa. Ya, hanya saja ketika Rasulullah lupa, beliau langsung diingatkan oleh Allah. Karena beliau maksum, beliau maksum. Ini Rasulullah SAW. Kalau kita lupa, ya udah. Ya sudah. Kalau kita lupa, ya sudah. Ya Allahu Akbar. Nah, ini dia. Jadi Rasulullah SAW
Ketika dia ingin baru bertakbir, baru ingat beliau dalam kondisi junub. Kemudian beliau pulang sebentar, memerintahkan kaum muslimin sebentar. Tunggu sebentar di tempat kalian. Dan jarak rumah Nabi dengan masjid dekat. Bahkan ada lorong kecil antara kamar Nabi dengan masjid. Dengan masjid. Jadi Nabi tinggal masuk dalam situ aja, mandi selesai, kemudian keluar lagi. Ya, keluar lagi. Jangan pula nanti imam yang rumahnya di pembangunan 2 suruh pula tunggu kejap dulu. Itu ganti dengan imam yang lain. Ganti imam ya, imam yang lain. Nah, ini dia. Kasihan. Karena makmum juga ada hajatnya. Makmum juga ada hajatnya. Nah, ini dia. Nih, dalil ini juga menyebutkan bahwa bolehnya keluar dari masjid ketika azan sudah dikumandangkan, iqamah bahkan sudah dikumandangkan. Boleh tetap keluar dari masjid kalau ada hajat. Bagaimana kalau misalnya azan sudah dikumandangkan? Kita keluar hanya sekedar bual-bual. Hanya sekedar bual-bual menunggu iqamah dikumandangkan. Awak nyindir diri pribadi ya. Awak nyindir diri pribadi. Pernah juga masalahnya. Allahu Akbar. Setidaknya kata para ulama fikih makruh. Setidaknya tidak ada yang mengharamkan, hanya memakruhkannya saja. Yang penting dia balik lagi. Yang penting dia balik lagi. Yang penting dia balik lagi. Jangan sampai tak balik lagi. Kalau sempat tak balik lagi, digelari oleh Nabi SAW sebagai seorang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Nabi dibilang melarang? Apa hikmahnya Nabi membenci orang yang keluar setelah azan dikumandangkan? Karena dia lupa orientasi ibadah setelah dikumandangkan azan adalah sangat banyak. Misalnya salat sunnah bisa dia tegakkan. Kemudian dia berzikir di dalam rumah Allah. Kemudian dia berdoa di antara dua azan. Di antara dua azan, antara azan dan iqamah. Dia bisa berdoa dan itu waktu mustajab. Yang bahayanya ketika berbual-bual di waktu mustajab ini Allah kabulkan. Allah kabulkan. Berarti hukumnya makruh. Hukumnya makruh kalau keluar tanpa ada uzur, tanpa ada hajat. Tapi kalau sudah memang karena ada hajat, misalnya karena mau buang air kecil atau ingin berwudu kembali, ini tidaklah makruh sama sekali. Bahkan disunahkan wudu lagi ketika di antara dua waktu salat. Nih, selanjutnya pasal tentang menjawab azan. Menjawab azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzdzina faqulu mithla ma yaqul, thumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar muadzin azan, jawablah azannya sebagaimana dia azan. Kecuali lafaz hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah diubah menjadi la haula wala quwwata illa billah. Ya, sekali lagi, la haula wala quwwata illa billah. Bukanlah kalau-kalaukan. Udah selesai. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Nanti sedikit kita bahas poin penting tentang apa hebatnya, apa keutamaan yang dimiliki dari kalimat la haula wala quwwata illa billah ini. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau telah selesai menjawab azannya, kemudian bacalah salawat untukku. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika azan sudah selesai dikumandangkan, jangan langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Tunggu dulu. Pangkal utamanya adalah hadis ini. Baca salawat dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Mulai dari salawat dulu. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca selawat 1 kali untukku, maka Allah akan memberikan selawat untuknya 10 kali. Apa makna selawat Allah kepada hamba? Apakah Allah akan mengatakan Allahumma sholli ala rizki? Enggak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah selawat Allah kepada makhluk itu adalah pujian-pujian, kemuliaan yang Allah pamerkan nanti di kalangan para malaikat. Sedangkan salawat malaikat kepada manusia artinya doa-doa kebaikan. Doa-doa kebaikan. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ketika engkau telah menjawab azan, mintalah summa sallallaha lil wasilah. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah adalah suatu kedudukan di surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah.
yang tidak akan ditempati kecuali oleh salah seorang dari para hamba Allah. Wasilah yang doa yang panjang itu. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah yang mendudukinya. Faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah. Siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku. Allahu akbar. Apa bunyi wasilahnya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ath'u maqamah mahmudanil ladzi wa'addah. Titik sampai di situ. Bagaimana dengan kalimat innaka la tukhliful mi'ad? Nah, bagaimana dengan kalimat tersebut? Di sini ulama hadis sangat luar biasa membahasnya. Kalau Bapak Ibu membaca tulisan-tulisan ulama hadis ketika membahas tentang kalimat terakhir, innaka la tukhliful mi'ad, apakah sahih dari Nabi ataukah tidak? Mayoritas ulama, hampir bukan mayoritas lagi, sepakat ulama menyebutkan itu bukan bagian dari doa yang diriwayatkan dari Nabi. Itu tambahan. Siapa yang menambahnya? Sebagian ulama mengatakan seorang sahabat yang menambahnya. Sebagian lagi mengatakan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Sebagian lagi mengatakan para ulama, beberapa ulama yang sedikit menambahkan doanya di situ. Seolah-olah menjadi bagian doa dari Nabi. Sama seperti doa ketika sudah selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min. Nah, kalimat terakhir waj'alni min ibadikas sholihin ini bukan riwayat dari Nabi. Ini bukan riwayat dari Nabi. Ini riwayat doa yang dibuat oleh Imam At-Tirmidzi. Ketika beliau menulis hadis itu, beliau pun juga membuat sebuah catatan tersendiri dan beliau masukkan doa tersebut. Sebagian riwayat menyebutkan ini doa yang ditambahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Ya, saya lebih cenderung pendapat yang dikatakan ini penambahan dari Imam At-Tirmidzi. Apakah salah kalau kita membaca doa tersebut tambahan ini? Tidak salah kalau dengan catatan tidak kita yakini doa penambahan ini dari Nabi. Ya, tidak kita tambah doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini dia. Doa ini kita sandarkan kepada imam kita, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Adapun innaka tukhliful mi'ad tadi boleh juga dipakai dengan catatan jangan yakini kalimat bait terakhir ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kena celah sama ulama hadis. Karena ulama hadis sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga perkataan yang tidak disebutkan kepada Nabi tapi didisbahkan mereka tidak menyukainya, tidak menyukainya. Ini para ulama hadis sangat kencang, sangat ketat dalam meriwayatkan ilmu-ilmu hadis. Ya, dalam periwayatan baik itu riwayah dan dirayahnya. Ya. Sama halnya juga kemarin kita bahas juga. Bagaimana dengan doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar yang memang notabene hadisnya ini semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Lantas apakah boleh kita mengamalkannya? Tetap diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan dhaif ditambah dhaif naik riwayatnya. Syawahid atau mutabaatnya bertambah menjadi naik menjadi hasan li ghairi. Masih boleh diamalkan. Masih boleh diamalkan. Bagaimana dengan Allahumma lakasumtu? Sama juga statusnya, masih boleh diamalkan. Dhaif ditambah dengan dhaif bergabung menjadi satu. Ada beberapa riwayat kemudian naik menjadi hasan li ghairi. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak bisa dinaikkan. Dhaif tambah dhaif tidak bisa dinaikkan menjadi hasan li ghairi karena dhaifnya bukan dhaif biasa, melainkan dhaifun jiddan. Hanya saja kalaupun tetap ingin mengamalkannya, jangan sandarkan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Karena doa ini masih perkara yang sedikit luas di sini. Baik, kita lanjutkan. Jadi, tak ada masalah kalau tuan-tuan ingin menambah innaka la tukhliful mi'ad karena sudah menjadi kebiasaan. Susah pula nak dipotong tuh kalimat terakhir itu. Sebenarnya nak dipotong kalimat terakhir. Tafadhol lanjutkan tapi tetap diyakini kalimat terakhir ini bukan riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tadi kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Apa maknanya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa bagi kita yang sekarang dirundung musibah, bagi kita yang sekarang dirundung kesedihan, dirundung masalah, perbanyak zikir ini. La haula wala quwwata illa billah. Karena kenapa? Dengan zikir ini kita menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Atau misalnya sekarang kita lagi ada maksiat yang sulit kita bangkit. Sudah kita bangkit, tergoda lagi, kecanduan lagi dengan maksiat tersebut, jatuh lagi. Lalu kita menyesal lagi, bertobat kepada Allah lagi, berusaha bangkit lagi, jatuh lagi. Maka perbanyaklah doa. La haula wala quwwata illa billah. Allah mansurni fa innaka khairun nasirin ya Allah. Aku ini terlalu lemah ya Allah.
Aku ini terlalu lemah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu termasuk juga kalau ada nampak musibah, setelah mengungkapkan kalimat istirja, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah agar Allah memberikan kesabaran di dalam hati kita. Agar Allah memberikan kesabaran dan Allah membantu menguatkan diri kita karena kita ini bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Oleh karena la haula wala quwata illa billah ini kalimat yang harus sering dibasahkan di lisan kita. Kalimat yang sering dibasahkan di lisan kita. Ketika sulit mengangkat sebuah benda, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ketika sulit menghadapi sebuah musibah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena apa maksudnya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatih, wa la quwata ala ta'atihi illa bima'unatih. Maksud la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika rasa malas untuk beribadah kepada Allah menghigapi bahkan menghujam ke dalam hati, jangan lupa ucapkan la haula wala quwata illa billah sembari berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini salah satu doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita mengira doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi ada Rabbana atina. Tidak, masih ada yang paling banyak diucapkan oleh Nabi, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam kondisi Islam. Bukankah di internet banyak berseliweran tentang kisah seseorang yang dulu sebagai seorang ulama? Siapa nama ulamanya itu? Syekh Abdurrahman. Abdurrahman Ustaz, Syekh Abdurrahman, ujungnya saya lupa namanya. Terkenal dengan keluasan ilmunya, luar biasa. Luar biasa. Tetapi siapa yang tahu ternyata akhir hidupnya dia menjadi ateis? Siapa yang tahu? Padahal dia menjadi ulama. Bahkan menjadi ulama di antara dua tanah haram, ya, Makkah dan Madinah. Syekh Abdurrahman, bukan Abdurrahman As-Sudais, bukan. Ya, bukan. Syekh Abdurrahman As-Sudais masih menjadi imam Masjidil Haram. Bayangkan ikhwah wa akhwati fillah. Oleh karena itu kita tidak tahu bagaimana kita menutup usia kita. Kita tidak tahu bagaimana menutup usia kita. Perbanyaklah minta kepada Allah agar Allah yang membolak-balikkan hati, agar Allah tetapkan hati kita tetap dalam kondisi Islam. La haula wala quwata illa billah. Ini semua adalah kekuatan dari Allah, petunjuk dari Allah, rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah. Bayangkan seorang ulama yang luas ilmunya, seluas samudra, tiba-tiba ditutup usianya, dia menjadi seorang ateis. La haula wala quwata illa billah. Menjadi orang yang hidup tanpa Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Bahkan kemarin juga ada yang valid juga. Ada seorang mantan imam Masjidil Haram. Saya tak tahu namanya. Mantan imam Masjidil Haram. Sekarang, la haula wala quwata illa billah, hidup dengan glamor keduniaan, meninggalkan keutamaan yang sangat luar biasa. Apakah telah wafat? Wallahu alam, saya kurang tahu. Yang jelas kalau belum wafat kita doakan kepada Allah, semoga Allah kembalikan petunjuknya kepada dia dan dia kembali kepada agamanya. Allahu Akbar. Begitu berat. Mungkin ada orang yang dianggap sebagai orang yang sudah memegang kunci surga, tapi ternyata ujung akhir hayatnya dia telah memegang kunci neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak ada yang tahu bagaimana usia kita, bagaimana kita menutup usia kita. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu perbanyaklah doa selain la haula wala quwata illa billah, perbanyaklah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta ketetapan kepada Allah agar Allah wafatkan kita tetap dalam kondisi Islam, karena ini nikmat yang sangat mahal. Allahu Akbar. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang membaca doa wasilah tadi, dia akan mendapatkan syafaat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, ada doa lainnya selain doa Allahumma shalli ala Muhammad salawat, selain doa wasilah ada penambahan doa. Kata Nabi SAW, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang membaca doa ini ketika azan telah dikumandangkan. Apa doanya? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini, ghufira lahu dzambuhu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ada ternyata riwayatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Apa bacaannya? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa an wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinah. Allahu Akbar. Ini doa yang sangat luar biasa.
Sehingga keseharian kita, lisan kita, ketika kita memegang sesuatu, kita menyebutkan zikir kepada Allah. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita pertama kali mengucapkannya zikir kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, kita pertama kali ucapan kita zikir kepada Allah. Bukan yang kita ucapkan onde mande tus dewanisde, enggak. Nah, itu yang kita ucapkan. Ketika lisan kita sudah terbiasa dengan zikir kepada Allah, maka ketika Allah memberikan kita ujian, musibah, cobaan, kita memulainya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mendengar sesuatu yang takjub, hati-hati Bapak Ibu yang saya muliakan. Bagi kita yang punya anak atau kita kagum dengan orang lain, jangan lupa zikir juga kepada Allah. Minimal ucapkan Masya Allah. Nampak anak imut, anak kecil imut, ucapkan Masya Allah, baru puji dia. Karena kenapa? Kalau kita tidak mengucapkan Masya Allah, hati-hati, ain. Ain ini berbahaya. Dan ain ini nyata adanya. Pernah nggak Bapak Ibu yang saya muliakan? Dalam suatu pagi yang cerah, penuh akan semangat. Dan Bapak Ibu istirahatnya sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Tiba-tiba jam 9 pagi, ngantuk berat. Ngantuk berat, sakit kepala luar biasa. Jadi, mimpinya indah. Tapi kenapa tiba-tiba jam 9, kisaran jam 9, jam 10, tiba-tiba kita, aduh, kok ngantuk banget ini? Kok sakit kali kepala? Kok malas bawaannya? Hati-hati, ain. Ain di sini penyebabnya dua. Ada orang yang mengagumi kita, tapi dia lupa mengucapkan Masya Allah. Ada yang dengki dengan kita. Orang dengki tak mungkin pula mengucapkan Masya Allah. Tidak mungkin mengucapkan Masya Allah. Ada orang dengki dengan kita. Nah, ini dia. Jadi ketika misalnya kita punya anak, pernah nggak ibu-ibu di posisi anaknya rewel minta ampun? Udah disusuin, sudah disapih, sudah ada diasi, udah kenyang seharusnya sampai dugal. Ibu tahu dugal? Sampai keluar, gitu ya. Sampai keluar air susunya itu karena kepenuhan. Ya, karena itu kan dianjurkan kan ketika sudah menyusui kan ditepuk dulu, dikeluarkan sendawanya dulu. Kalau enggak nanti, ya muntah dia. Kalau bahasa kami di kampar dugal, ya dugal namanya. Allah Akbar. Keluar, ya. Tak ada, dia udah kenyang, perutnya pun juga tidak kena kolik. Nah, jadi ibu-ibu, ya Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika ada kondisi anak memang susah untuk tidur dan dia menangis, bisa jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kolik, sakit perut. Dan ini nggak ada obatnya. Dan ini tidak ada obatnya. Nggak ada obatnya, cuma obatnya satu, sabar. Obatnya cuma satu, bersabar. Karena kolik ini nggak ada obatnya, dia akan sembuh dengan sendirinya. Yang kedua, ain. Ketika ada teman memuji, Masya Allah, imutnya, cantiknya, tapi dalam hati, cantik anak aku lagi. La ilaha illallah. Terkadang ada yang seperti itu. Maka kalau misalnya ada yang memuji anak kita dan dia lupa mengucapkan Masya Allah, kita arahkan Masya Allah, kita arahkan agar kita yang menyebutnya, agar terhindar dari ain. Pernah nggak bapak-bapak dalam suatu hari melihat wajah istri itu la ilaha illallah? Nah, abang senyum-senyum. Pernahkah waktu sehari saja kita melihat wajah istri dalam hati, misal aku nikah sama dia. Nah, hati-hati, bisa jadi ain, Ain ada yang orang lain cemburu dengan romantisme rumah tangga kita. Ini udah 40 tahun menikah, tak pernah pula mereka bertengkar lain sebagainya. Allah, hebat pula dia daripada awak. Hati-hati, ain. Pada akhirnya apa? Ain itu menjadi anak panah syaitan yang akan diarahkan kepada orang yang dia kagumi. Jadi Bapak Ibu kalau kagum kepada sesuatu, termasuk barang, bisa kena ain. Benar, bisa kena ain, hati-hati. Misalnya beli HP baru, iPhone. Misalnya beli HP baru, iPhone. Kemudian dipamer-pamerkan, ya dia mau berfoto tapi nggak pakai kamera selfie, mau pakai belakang, ya untuk dipamerkan. Orang lain yang mendengki tiba-tiba ain, iPhone pun nak dibanggakan, ya misalnya, tiba-tiba besok harinya, ngapa nih iPhone aku baru beli kemarin kok sudah mati tiba-tiba? Hati-hati, ain. Jadi kalau punya barang tahan-tahan dulu. Tahan-tahan dulu. Memang kita tidak dapat menyelamatkan dari perkara ain, tapi setidaknya ketika kita punya barang baru, ucapkanlah doa, ya Allah, jadikan ini sebagai rezeki yang bermanfaat ya Allah. Nikmat yang bermanfaat ya Allah, yang tidak membuat orang lain dengki dan iri. Nauzubillah min dzalik. Jadi ain itu memang ada. Insya Allah lah, kalau ada waktu nanti kita bahas tentang perkara ain dan bagaimana pengobatannya. Sebenarnya pengobatannya sudah disebutkan oleh Nabi SAW.
Apa pengobatannya? Salah satu obat yang dibuat, salah satu obat untuk orang yang kena ain adalah minta air bekas wudhu orang yang mengirimkan ain. Wah, ini capek. Tadi kita katakan ain ini bukan hanya dengki saja, kagum. Ya, misalnya kagum. Misalnya saya kagum dengan tuan-tuan. Ya, misalnya saya kagum dengan tuan-tuan. Ya, akhirnya tiba-tiba kena ain. Saya lupa mengucapkan Masya Allah. Jadi tinggal minta aja ke saya, Pak, tolong wudhu Pak. Nanti air bekas wudhunya ditampung, diusapkan kepada yang ainnya. Ini kata Nabi SAW. Tapi ada cara yang lainnya. Ada cara lainnya. Insya Allah akan kita bahas di mungkin satu pertemuan tertentu. Tetapi bukan sekarang. Mungkin pekan depan kita akan fokus dengan pembahasan tentang masalah kurban. Karena sebentar lagi insya Allah akan menghadapi kurban. Ya, insya Allah menghadapi kurban. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, ini jauh dari pembahasan kita masalah ain pula. Tapi perlu kita bahas Bapak Ibu yang saya muliakan. Perlu kita bahas tentang masalah ain ini. Jadi ketika kita memuji orang, ucapkanlah Masya Allah. Jadi saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu punya kitab zikir ini. Kitab zikir ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Emang ada yang mau lengkap lagi, Pak? Ada yang lebih lengkap lagi nggak, Pak? Ada. Cuma belum diterjemahkan. Nama kitabnya Al-Yaum wal Lailah yang ditulis oleh Imam Ibnu Sayyid An-Nas. Entah Imam Ibnu Sayyid An-Nas, entah Imam Ibnu Jamaah. Ya, ini sangat lengkap lagi. Saking lengkapnya hadis-hadis dhaif pun masuk ke dalamnya. Saking lengkapnya. Berapa jilid dia? Seingat saya terakhir saya tengok tergantung penerbit 6 jilid. 6 jilid. Sedangkan Al-Adhkar Imam An-Nawawi cuma 1 jilid. Kalau sudah diterjemahkan setebal ini, luar biasa. Ini Imam An-Nawawi. Padahal di zaman beliau termasuk orang yang tidak terlalu terkenal. Maksudnya beliau yang tidak terlalu terkenal. Dan beliau wafatnya cepat. Wafat di usia 40-an. Karena kenapa? Karena belum menikah. belum menikah. Rata-rata para imam yang tak menikah wafatnya cepat, Pak. Wafatnya cepat. Imam An-Nawawi 40-an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum menikah, wafat juga 40-an. Berapa jarak antara azan dan iqamah? Rasulullah SAW bersabda, "Ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan qadran ma yaqdil mu'tasir hajatahu fi mahlin wa qadra ma yafrughul akilu min ta'amihi fi mahlin." Jadikanlah antara azanmu dengan iqamahmu kelonggaran seukuran mu'tasir. Mu'tasir itu orang yang buang air besar. Buang hajat, menyelesaikan hajatnya dengan tenang. Menyelesaikan hajatnya dengan tenang. Atau seukuran orang yang sedang makan, dia makannya mulai, kemudian dia selesai dengan tenang juga. Jadi kata Nabi, carilah jaraknya itu antara azan dan iqamah, sebagaimana orang yang hajat sudah menyelesaikannya dengan tenang, nggak terburu-buru, kasihan pula terburu-buru, ya, atau makan dengan tenang. Berarti kisaran 5 menit jadilah. 5 menit jadilah. Tetapi dalam hadis yang lain, Nabi lebih memanjangkannya. Apa kata Nabi SAW? Baina kulli adainaini salatun salasan liman sya'a. Antara setiap 2 azan itu ada iqamah, ada salat. Berarti dalam setiap salat sebenarnya ada salat 2 rakaat di situ. Seperti salat maghrib. Salat maghrib, azan dan iqamah itu boleh dijarakkan bagi yang menginginkan saja. Makanya di beberapa masjid di salat panjang ini ada yang antara azan dengan iqamahnya di salat maghrib mereka jarakkan. Mereka biarkan untuk orang salat sunnah 2 rakaat dulu. Bagi yang mau saja, Namun bagi yang tak mau silahkan langsung tegakkan iqamah. Dan status ini sama dengan status salat sunnah isya sebelum isya. Jadi status salat maghrib, sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, sebenarnya statusnya sama dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya. Tetapi kita, sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya, kenapa kita lebih kita realisasikan dibanding yang sholat maghrib? Alasannya cuma satu, maghrib waktunya mepet. Kalau isya waktunya masih panjang, masih panjang. Jadi tergantung kewenangan pihak pengurus masjid. Kalau ingin diadakan tafadhol, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting makmumnya harus paham. Jangan pula orang sudah berbunyi, dia tiba-tiba takbir sini lagi. Allahu Akbar. Segan pula muadzin nak memandangkan iqamah. Nah ini dia. Kata Nabi SAW, Nabi mengulangnya 3 kali. Berarti di sini kata para ulama kontemporer zaman sekarang, berarti Nabi di sini mengulangnya 3 kali. Anggaplah sekali sholat sunnah 2 rakaat, anggaplah 3 menit. Selesai.
3 menit. Dikalikan 3, berarti jaraknya 9 menit minimal. Ulama Ansar zaman sekarang. Makanya Bapak Ibu yang pernah pergi sholat di Mekah dengan di Madinah, itu jarak iqamahnya lama. Ya, jarak iqamahnya lama. Ya, saya lama jarak iqamahnya. Sempat pula kita berbual-bual minum air zam-zam di situ. Ya, sempat pula cari ini, cari itu. Sempat pula khotam satu, entah sampai beberapa lembar Al-Quran. Lama. Karena kenapa? Mengikuti hadis ini, mengikuti kebiasaan hadis ini. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah masuk waktu Isya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi Pak. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Adapun tema pekan depan masih saya pertimbangkan. Sebagian ada yang meminta tentang bahas masalah fikih sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur. Ya, sebagian yang meminta itu, Allahu a'lam. Sebagian lagi ada yang meminta juga tentang permasalahan fikih kurban. Ya, nanti insya Allah akan kita pertimbangkan juga. Nanti kalau ada masukan tolong di WA-kan saja insya Allah untuk tema pekan depan insya Allah ta'ala. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Minta maaf juga kalau malam ini lebih banyak apa namanya istilah? Lebih banyak bahas masalah keluar dari tema, Pak. Keluar dari tema. Ini. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin yang sedikit ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.